La ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya salam anta salam as-salatu wassalam ala sayyidi salam bi kulli waqti yaumina maqam as-salam antal hamid hamidul awal antal khabir khabirul akhir antal hamid hamidul awal antal khabir khabirul akhir syauqul lana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam. Ya Allah ya salam antas salam as-salatu wassalam ala sayyidi salam fi kulli waqti yaumina fa'absuhu maqam as-salam nurun azim azimun hakim malik qudus qudusur rahim nurun azim azimun hakim malik qudus qudusur rahim al-marhuman man ahabbahu ahabbtuhu man ahabbani. Ya Allah ya salam anta salam as-salatu wassalam ala sayyidi salam fi kulli waqti yaumina fa'absuhu maqam as-salam wa
wali rasul sir ruhana fi dunyana wa akhiratina wali rasul sir ruhana fi dunyana wa akhiratina ya ulana fi salatihi salam lana fi amrina ya Allah ya salam anta salam as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli yaumina fa'arasuh maqam salam. Alhamdulillah. Ila hadarin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasyekh Ibnu Atailah Wasyekh Ibnu Abdissalam wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat waliman hadir fi hajjal majlis waliman anfaqa fi hajjal majlis syai'ul lahumul fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Atailah Al-Hikam wa insyaallah aba asli kitab Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam bi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Atailah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah membukakan kepada kita rahmat dan kasih sayang, memberikan kemanfaatan ilmu kepada kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberkahi keadaan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh, orang-orang yang mendapat pilihan dari Allah dan Rasul-Nya untuk disertakan menjadi golongan orang-orang yang menjadi penduduk ahli surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan rezeki yang luas, rezeki juga untuk anak-anak kita, istri kita, keturunan-keturunan kita, handai tolan kita. Subhanallah, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah isa kah? Belum? Nah, belum. Kita masuk kepada Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz. Dalam kitab Mafatihul Kunuz li Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam kita mengambil barakah sidin. Kalau tadi mengambil barakah daripada Syekh Ibnu Atailah, sekarang kita mengambil bertabaruk kepada Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Banyak barakat itu bagus saja, meskipun kita mendengar tidak mengerti, tidak apa-apa. Yalah, yang penting kita barakatnya dulu, barakatnya masuk karena mengerti ya. Nah, bisa aja mengerti itu sebulan kemudian baru mengerti, 2 bulan kemudian baru mengerti, bisa setahun kemudian. Nah, belajar kayak ini lain kayak belajar umum lah, kayak matematika harus langsung mengerti itu. Kalau ini tidak. Kadang kita mengerti belakangan apa yang dijelaskan oleh masyaikh itu, tidak harus hari itu mengerti ya. Paqala al-musannif summa
fa'lam i'lam annaka la tasil la tasulu ya ila manazilil kurbati hatta taqta'a satta uqubati hatta taqta'a satta uqubati. Ketahuilah, kata Syekh, sesungguhnya tidaklah seseorang itu akan sampai pada martabat kurbat. Kurbat itu maqam yang terdekat di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali melewati 6 perkara. Nah, pertama dulu di sini al-aqabatul ula, fatmul jawarihi anil mukallifati syar'iyyah, kemampuan memutus tubuh anil mukallafati syar'iyyah, dari yang bertentangan dengan syariat. Berarti nang haram kemampuan tubuh kita berusaha tidak mengambil atau memakan yang haram. Karena ini kan maknanya mukallafati syar'iyyah, mukallafat yang bertentangan, yang berlawanan dengan syariah. Kawat tubuh nih, misal di bidang perbuatan kita bisi orang tua, ya kah? Ini aja orang tua kita tidak melawan kepada orang tua, tapi kita berarti kita itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau kita melawan merasa benar dari orang tua kita, berarti kita tuh masih melawan syariah, melawan agama masih, ya kah? Misalnya nasihat kebaikan ini kita tidak menuruti, berarti kita masih berbuat buruk, berarti kita dikalahkan oleh yang bertentangan dengan syariat. Nah, itu berbentuk kelakuan. Perintah sholat 5 waktu tidak bisa dikerjakan. Main dom kau aja dikerjakan, main catur semalaman kau aja, tapi sholat 5 waktu tidak bisa dilaksanakan. Munjun siapa aja di Batang situ bermalaman, ya kah? Memancing. Sholat 5 waktu tidak bisa dilakukan. Nah, bila ini dilewati, kita mampu melawan dan hidup dengan halal, atau yang melaksanakan perintah syariat kayak itu aja dah. Melaksanakan, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan baik, akan melahirkan jar Sayyidudin. Apa melahirkan? Patusrifu minal aqabatil ula ala yunabil hukmil qalbiyah. Ya, akan lahirlah pada dirinya itu kemampuan hukum qalbiyah, kemampuan kalam atau di hatinya itu akan tumbuh berkembang sampai ke mulutnya kan, sampai ke lahirnya kan, hikmah-hikmah yang terkeluar dalam dirinya. Nah, kayak itu cirinya. Jadi kalau orang sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, atau yang disebut dengan takwa, takwa, orang ini bertakwa, sudah benar-benar bertakwa siapa aja, maka akan terlahirlah di mulutnya perkataan yang mengandung hikmah, pikiran yang mengandung hikmat, jiwa dirinya, hatinya selalu memiliki hikmat. Ada lah yang menemukan itu, kira ada orang kayak itu tuh di masyarakat tuh, tapi bila sidin bertakwa, tapi bila sidin belum bertakwa, mau kayak itu keluar. Contoh menegur, kayak kemarin menegur kekanakannya, kalau gurunya sudah tumbuh melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, pasti sidin orangnya bijaksana tak? Bijak menghadapi murid nang pina maok, iyalah nang pina sabar, senyum, tenang, telaten, sidin terus, berarti orang tuh sidin tuh dapat hikmah sudah. Tapi kalau guru tuh menyangiti, memarahi lawan si murid ini langsung, apalagi sampai apalah macam-macamnya, berarti si guru ini belum dapat hikmah lagi lah. Nah, biasanya ini orangnya sudah tuha, sudah mulai tuha, umur 40-50-an lah. Umur 30-40 tuh tidak mau biasanya masih biasanya lah. Nah, itu contoh orang yang dapat hikmah. Berarti orang tuh sudah melewati proses perjalanan yang disebut dengan bisa menjunjung tinggi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.
Itu tingkat yang pertama itu. Nah, ini tingkatnya sampai 6. Itu nang tingkat pertama sudah nangka itu terkeluar kalam kata-kata yang mengandung kebajikan yang tinggi. Mungkin pernah mendengar kata-kata orang bahari lah, tapi itu mengandung hikmah misalnya. Ya lah, apa misalnya? Mungkin pepatah lah, pepatah tuh kan bagus juga tuh, iyalah. Apa istilah pepatah misalnya ya? Pepatah hari-hari yang di masyarakatnya ada lah. Jangan duduk di muka lawang, jalah. Kenapa? Jadi jangan duduk menghalangi orang jalan lah. Enggak, jangan duduk kayaknya bebisul ya. Bebisul itu ternyata menakut-nakuti orang aja. Padahal maksudnya menegur aja supaya jangan tersinggung, orang begemetan, pelan-pelan orang mengerti akhirnya. Intinya jangan duduk di muka pintu lah, ya kan, menghalangi orang. Nah, itu kan kata-kata hikmah yang keluar mungkin dari insan-insan yang bertakwa kepada Allah aja wa jalla. Itu rahasianya jar Sayyiduddin Ibnu Abdissalam. Kayak sebenarnya manusia itu bisa dilihat dari sifat perkataannya sebenarnya sampai dan tidaknya kepada Allah itu sudah di tingkatan mana. Bahkan ini tingkat pertama dari 6 tingkatan sudah apa? Sudah terlihat ya, terlihat ya. Mun orang apa nyinggungan, penyambatan, sidin penyembah yang benar, sudah sidin bilang halal haram tidak mau melaksanakan, tidak akan melaksanakan, tapi sidin penyambatan, penyinggungan, mengatakan amal-amal orang tidak sah. Oh itu bid'ah, bid'ah berarti yang mengatakan itu belum lagi bertakwa kepada Allah aja wa jalla. Jadi seenak-enaknya kopi kalau kita bawa, tapi kalau kopi itu ditempatkan di baskom misalnya, baskom atau di di ciduk mandi, enak lah diminum lah. Hah? Oh, kopinya nyaman benar sebenarnya, tapi di bawah itu enak lah. Nggak enak. Tapi kalau dicangkir, apalagi cangkirnya bagus berhias-hias, enak enggak? Wow, enak bener cangkirnya lah. Subhan, enak banget diminum kopinya ya lah. Nah, coba toh, ada orang menimpang kopi di apa toh? Digayung aja pas kita melihat bisa tidak mau minum kita. Ya lah. Nah, aneh lah. Ah, itulah hidup dunia. Jadi Allah selalu menggambarkan batin itu sesekali dia akan menampakkan kepada yang johir, karena yang batin itu akan terlihat pada johir. Subhanallah, di johir itu terlihat apa yang di batin, meskipun tidak selalu terlihat. Ya, tapi nanti ada terlihat juga. Kijang nanti di sini akan lewat. Nah, jam berapa kira-kira antara malam dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, ternyata kijang atau pelanduknya lewat malam. Tapi sesekali saja dia menampakkan di dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan maklum, paham di dalamnya betapa kita kesimpulannya memang perlu untuk menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangannya agar kita menjadi kurbat dekat dengan Allah aja wa jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wan ilahi urang bahari bila dapat nikmat wan rajaki, nikmat ijat lahir di duniawi, nikmat imdad dijamin Allah hidup rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, salatan taj'aluni biha abdan syakuran
turjukuni biha rizqan kasiran wa ala alihi wa